Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tifaldi Batfama, NIM 2003-01-5021, kelas PJKRA, mata kuliah Filsafat Penjas dan Olahraga, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi S1. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran olahraga dalam pengembangan disiplin dan kerjasama. Pertama, pengertian disiplin. Secara sederhana, disiplin berarti kontrol penguasaan diri terhadap impuls yang tidak diinginkan atau proses mengarahkan impuls kepada suatu cita-cita atau tujuan tertentu untuk mencapai dampak yang lebih besar. Manifestasi sikap disiplin dapat dilihat dari kesediaan untuk merespons dan bertindak terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam bentuk ketentuan, tata tertib, aturan, tatanan hidup, dan kaidah tertentu. Sesuai pengertian tersebut, disiplin berkaitan erat dengan ancaman, hukuman pengawasan atau kontrol diri, dan proses belajar. Selanjutnya, klasifikasi disiplin. Disiplin dapat dibedakan menjadi disiplin diri dan disiplin semu. Disiplin diri adalah disiplin yang ditanamkan atas dasar pemahaman dan kesadaran yang lebih mendalam untuk menghargai dan mematuhi segala aturan, norma, kaidah yang berlaku tanpa peduli terhadap ada tidaknya pengawasan, sanksi, hukuman, atau penghargaan. Disiplin semu. Berbeda dengan disiplin diri, disiplin semu adalah disiplin yang ditanamkan dengan paksaan karena takut, hukuman, atau sanksi karena perintah tanpa disertai pemahaman dan kesadaran. Disiplin jenis ini tidak akan bertahan lama dan hanya akan muncul jika diawasi takut pada ancaman, hukum, atau sanksi guru atau pelatih. Selanjutnya, mekanisme menumbuhkan disiplin dalam olahraga. Penanaman disiplin dalam aktivitas latihan olahraga memainkan peranan penting dalam kaitannya dengan keberhasilan atlet, baik dalam proses latihan maupun pertandingan. Penanaman disiplin pada dasarnya merupakan upaya untuk menanamkan kepatuhan yang disadarkan atas pemahaman dan kesadaran, rasa tanggung jawab, kesanggupan menguasai diri, dan lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Untuk dapat menanamkan disiplin kepada atletnya, seorang pelatih harus mempunyai falsafah dan konsepsi yang mantap mengenai disiplin yang akan ditanamkan kepada atlet. Menanamkan disiplin tidak harus dengan tindakan otoriter ataupun kekerasan. Yang membedakan antara disiplin yang ditanamkan dengan pengawasan ketat, paksaan, dan hukum, dan disiplin yang dikaitkan dengan proses belajar melalui penanaman kesadaran yang disebut dengan self-control disiplin. Lanjut, pengertian kerjasama. Kerjasama adalah gejala saling mendekati untuk mengurus kepentingan bersama dan tujuan bersama. Kebalikan kerjasama adalah pertentangan. Kedua istilah ini merupakan dua sifat yang dijumpai dalam seluruh proses sosial di masyarakat, di antara individu dengan individu, kelompok, dan individu dan kelompok. Pada umumnya, kerjasama ditandai dengan persahabatan, akan tetapi ada kerjasama yang dilakukan antara dua pihak yang tidak bersahabat atau bahkan bertentangan. Kerjasama di antara dua pihak yang bertentangan dinamakan antagonik operation, dan jenis kerjasama ini merupakan suatu kombinasi yang amat produktif dalam masyarakat modern. Persyaratan kerjasama. Persyaratan kerjasama agar dapat terrealisasi sesuai dengan harapan maka dibutuhkan syarat-syarat tertentu. Antara lain, kerjasama harus didasari oleh kepentingan yang sama, yang ingin dicapai oleh semua anggota. Kepentingan yang sama tidak hanya menyangkut aspek materi, tetapi mungkin juga aspek non-materi seperti aspek moral, rohani, dan batiniah. Kedua, kerjasama harus didasari oleh prinsip keadilan. Artinya, setiap orang yang ikut bekerja sama memperoleh imbalan yang sesuai dengan kontribusinya dalam pelaksanaan serta kegiatan kerjasama. Ketiga,
Kerjasama harus dilandasi dengan keinginan untuk mengerti dan memahami dari orang-orang yang terlihat dalam kegiatan bersama itu. Pengertian ini akan menstimulasi timbulnya kerjasama atas diri masing-masing. 4. Kerjasama akan terbentuk apabila semua orang memiliki tujuan serupa tentang hal yang ingin dicapai. Menetapkan tujuan yang sama untuk semua orang tidak selalu mudah, karena hampir setiap orang terlibat dalam suatu kelompok yang didasari oleh kepentingan sendiri yang ingin dicapai oleh keberhasilan kelompok sosial. Kerjasama akan lebih cepat terjadi jika setiap orang dalam kelompok bersedia untuk saling tolong-menolong dalam kelompoknya jika diperlukan. Keenam, kerjasama akan terbangun jika dilandasi oleh prinsip saling melayani. Prinsip ini merupakan unsur yang mempercepat terjadinya suatu kerjasama jika ada anggota yang hanya ingin dilayani dan tidak bersedia melayani kepentingan orang lain, maka akibatnya akan terjadi kepencangan dalam kerjasama. Selanjutnya, kerjasama merupakan perwujudan tanggung jawab dari tiap orang yang terlibat dalam kelompok. Karena itu, kerjasama harus dilandasi oleh tanggung jawab bersama. Selanjutnya, penghargaan memainkan peranan penting dalam proses kerjasama, sebab penghargaan yang diwujudkan dalam rasa saling menghormati akan meningkatkan motivasi setiap anggota untuk mencapai tujuan bersama. Terakhir, kerjasama harus dilandasi oleh kompromi, sebab kerjasama merupakan aktivitas bersama yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dan memiliki keinginan, kemampuan, dan kebutuhan pribadi yang berbeda. Selanjutnya, jenis kerjasama. Tidak ada manusia yang sempurna, tiap orang memiliki keterbatasan baik fisik, materi, atau pengetahuan. Karena itu, setiap orang perlu bekerja sama dengan orang lain, saling memberi dan saling menerima dengan tujuan mengatasi kelemahan masing-masing. Jenis kerjasama dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain kerjasama ditinjau dari status pelaku kerjasama, dibedakan menjadi kerjasama setara dan kerjasama tidak setara. Lanjut, kerjasama ditinjau dari proses kerjanya dapat dibedakan menjadi kerjasama koaksi, kerjasama suplementer, dan kerjasama dileserasi. Selanjutnya, tahapan-tahapan kerjasama. Tahapan-tahapan kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai bentuk sebagai berikut. Pertama, menyendiri, bekerja sendiri. Pada tahap ini, seorang memerlukan waktu dan proses untuk mengenal dirinya sendiri, siapa dia, bagaimana potensinya, apa yang mampu dilakukan, dan bagaimana kecepatan melakukan sesuatu. Pemahaman tentang diri sendiri akan membantu penentuan dengan siapa dapat bekerja sama pada bidang apa dan berapa lama dalam kondisi yang bagaimana. 2. Mengamati dan mengenal lingkungan. Mengenal lingkungan tempat kerjasama akan terjadi merupakan cara yang dapat membantu seseorang menentukan sikap untuk terlibat atau tidak terlibat dengan mengacu pada pemahaman potensi diri. Ketiga, merasa tertarik dan mengadakan penyesuaian diri. Pada tahap ini, berdasarkan analisis pada poin A dan B, ketertarikan untuk terlibat pada suatu kerjasama perlu dibarengi dengan upaya penyesuaian. Hal ini penting mengingat manusia yang terlibat dalam kerjasama yang akan terjadi terdiri dari orang yang heterogen dalam hal kepribadian. Terakhir, kesimpulan. Olahraga dapat digunakan sebagai media untuk membina sikap, disiplin, dan kerjasama. Disiplin adalah kontrol penguasaan diri terhadap impuls yang tidak diinginkan atau proses mengarahkan impuls kepada suatu cita-cita atau tujuan tertentu untuk mencapai dampak yang lebih besar. Disiplin berkaitan erat dengan ancaman, hukuman, pengawasan, atau kontrol diri, dan proses belajar. Disiplin bukan merupakan sikap mental yang dibawa sejak lahir, tetapi banyak dipengaruhi oleh pengalaman sekitar, khususnya pengalaman pendidikan.
Disiplin dapat dibedakan menjadi disiplin diri dan disiplin semu. Disiplin diri adalah disiplin yang ditanamkan atas dasar pemahaman dan kesadaran yang lebih mendalam untuk menghargai dan mematuhi segala nilai moral dan kaidah yang berlaku tanpa peduli terhadap apa tindakannya. Pengawasan, sanksi, hukuman, atau penghargaan. Disiplin semu adalah disiplin yang ditanamkan dengan paksaan karena takut hukuman atau sanksi karena perintah tanpa disertai pemahaman dan kesadaran. Sikap disiplin sangat dibutuhkan oleh setiap individu dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan, termasuk sangat dibutuhkan oleh atlet dalam rangka meningkatkan prestasinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.